Teman-teman, seringkali saya menemui ketika pemula atau UMKM sudah memulai bisnisnya, saya tanya tentang apa sih sesungguhnya berbisnis itu, apa sih definisi bisnis itu. Ternyata teman-teman pemula ini banyak yang kurang paham. Ya memang ya bisa disadari juga karena memang teman-teman pemula ini memulainya ya biasanya dari produk kayak gitu. Ya bisanya buat apa, bisanya kerajinan apa, biasanya ya itu yang dibuat. Padahal belum tentu marketnya butuh. Jadi misalnya begini, pertanyaan 3 hal ini saja kalau ditanya. Pertama, biasanya kan sering ini, bisnisnya apa sih? Biasanya melingkupi 3 hal ini. Biasanya jawab gini. Yang pertama, bisnis saya adalah fashion, kuliner, dan lain-lain gitu. Yang kedua, bisnisnya apa? Oh, saya menjual ayam geprek. Saya menjual gurami bakar. Yang kedua. Yang ketiga, bisnisnya apa? Saya itu menggoreng nasi, Pak. Saya itu menggoreng mie, Pak. Yang pertama, tadi itu adalah bidang bisnis. Atau ditanya, hai, salam kenal, oke. Ditanya, bisnisnya apa gitu. Fashion itu bukan bisnis, tapi bidang bisnis. Kuliner juga bidang bisnis, bukan bisnis. Yang kedua, menunjukkan produk bisnis. Itu produknya. Jadi, ayam geprek, mie ayam, baju, itu namanya produk bisnis. Terus yang ketiga tadi itu menunjukkan aktivitas bisnis. Menggoreng, menjahit, menyablon, semuanya itu aktivitas bisnis. Jadi, jangan kejebak dalam 3 hal ini. Yang pertama tadi, bidang bisnisnya, produk bisnisnya, atau yang ketiga adalah aktivitas bisnisnya. Bahasa Inggrisnya ada understanding bisnisnya, memahami bisnis, mendefinisikan bisnis ulang Anda. Jadi, kalau ditanya, apa sih bisnisnya? Harus meliputi 2 hal ini ya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan, atau yang kedua, memberikan solusi. Contoh, saya punya teman jualan ayam geprek. Saya tanya, ini sudah benar mindsetnya, beda sama yang dulu. Bisnismu apa? Dia jawab gini, memenuhi kebutuhan makan anak kos. Jadi, dia buka bisnisnya ayam geprek itu di pinggirannya kos-kosan. Dia tahu anak kos-kos itu perlu makan yang pedas, murah, enak, terjangkau, ya dibuatkan ayam geprek itu. Jadi, memenuhi kebutuhan para anak kos yang sekolah itu dalam memenuhi kebutuhan makannya kayak gitu. Jadi tahu bahwa bisnisku mau membantu anak kos tadi. Terus kedua, kalau dijawab dari segi memberikan solusi, ya memberikan solusi kepada anak kos ketika lapar kayak gitu. Laundry, memberi solusi kepada ibu-ibu yang sibuk nggak sempat mencuci. Ya sudah itu. Jadi memenuhi 2 unsur lah. Kalau tidak memenuhi kebutuhan, ya memberikan solusi kayak gitu. Jadi kalau bisnis Anda tidak memenuhi 2 hal ini, kira-kira nggak bisnis. Jadi nanti bingung. Menentukan target marketnya nanti juga bingung. Target market setelah ini kita bahas ya kayak gitu. Itu tadi bisa kejebak kita kalau nggak bidang bisnisnya, produk bisnisnya, atau kegiatan bisnisnya. Jadi harus meliputi 2 hal tadi kayak gitu. Jadi kalau kita tanya lagi, teman-teman ditanya sekarang sudah bisa mendefinisikan belum? Sudah bisa mengartikan belum bisnisnya? Jadi harus dicari 2 hal tadi. Kalau tidak memenuhi kebutuhan, ya memberikan solusi. Kalau tidak ada 2 itu, ya nggak bisnis kayak gitu. Terus simpelnya gini, berarti kan dimulai dari market dulu apa dari produk dulu? Ayo, dimulai dari market dulu apa dari produk dulu? Dimulai dari market dulu. Karena market itulah yang akan kita berikan solusi atau kita penuhi kebutuhannya. Jadi kalau kita peka terhadap market, itu akan mudah kita untuk berbisnis. Simpelnya begini, misalnya ada pegawai negeri sipil atau PNS. Di kontaknya ada 1000 kontak di mana semuanya itu teman-temannya dia. Intinya ASN ya, pegawai negeri. Ada 1000 kontak. Yang dia tahu behaviornya ada uang spending yang sekitar 100.000 sampai 400.000. Dan rata-rata kontak di situ adalah perempuan semuanya. Kira-kira bisnis apa yang cocok? Ayo, Anda mulai pikir-pikir. Nggak gini, ASN-nya itu dulu lahir dari desa yang di situ kebetulan juga bisa buat tahu. Terus ketika jadi ASN, sedangkan market yang sudah dia kantongi 1000 kontak itu yang mungkin 80% perempuan, kira-kira seperti itu, masa bisnisnya jualan tahu? Ya, boleh sih, tapi ketika digali lagi ternyata begini. Banyak ASN itu yang setiap bulan rata-rata dari mereka itu ganti baju, ganti jilbab. Ya udah itu aja yang jual. Terus biasanya belinya di tanggal 1 sampai tanggal 10.
baju yang paling diinginkan itu baju yang warna seperti ini, bermerek seperti ini, harganya seperti ini. Lah, udah gitu aja. Berarti kan memenuhi kebutuhan ibu-ibu PNS tadi. Kalau 1000 itu 80% 800 orang, ya itu sudah berapa itu? Kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kita definisikan ulang lagi, apa sih bisnis kita? Ya bisnis kita itu kalau tidak memenuhi kebutuhan seseorang, target market kita, ya memberikan solusi apa? Kayak gitu. Kemarin waktu pandemi, itu ada orang goes atau naik sepeda. Kalau bahasa Jawanya usum sepedaan kayak gitu. Kira teman-teman tanya gini, apa sih bedanya goes sepeda itu sama gelombang cinta, ake, lovebird? Menurut saya beda. Itu lahir dari masalah, lahir dari solusi. Masalahnya pandemi, di rumah saja, jenuh. Solusinya bersepeda. Jadi sepeda itu beda sama gelombang cinta, ake, dan lovebird tadi. Itu masalahnya apa? Situasinya seperti apa? Nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau goes tadi itu beda. Lahir situasi yang di rumah saja, di rumah terus, orang jenuh nih pengen keluar. Ya ternyata ketika sepedaan itu enak. Jadi nggak kerja, sepedaan kayak gitu. Jadi mari kita definisikan ulang bisnis kita. Kita mau bantu memenuhi kebutuhan siapa sih? Target market kita itu siapa? Ibu-ibu, anak-anak, atau siapa? Terus kita memberikan solusi apa kayak gitu. Kalau tidak dua-duanya, kemungkinan ya kita semakin berat dalam bisnis. Semakin berat juga menemukan target marketnya. Kira-kira seperti itu. Bisa like, subscribe, share juga videonya. Kalau mau komen di kolom komentar, beri masukan, beri tanggapan. Kira-kira seperti itu. Salam sukses, selamat berkarya, semangat berwirausaha.